Kembali lagi ketemu di Inspirasi Mr. Maskara. Terima kasih teman-teman atas dukungan Anda selama ini, baik melalui subscribe, melalui like, melalui komentar-komentar positif Anda. Dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi donasi di layanan Super Thanks. Kembali satu video teman-teman saya hadirkan untuk Anda. Video yang bisa membawa kita kepada jati diri kita. Kita termasuk tipe orang yang seperti apa? Bagaimana mental kita? Apakah kita termasuk orang yang bermental positif? Atau justru sebaliknya, kita cenderung bermental negatif? Dan semua itu teman-teman bisa kita lihat dari bagaimana kita menyikapi setiap masalah-masalah kita. Apa yang kita ungkapkan terhadap permasalahan-permasalahan kita. Mungkin Anda sering dizolimi oleh orang lain. Mungkin Anda sering direndahkan. Mungkin Anda sering dihina, dipandang sebelah mata. Bagaimana perasaan Anda? Dan bagaimana sikap Anda akan hal tersebut? Atau mungkin saat ini Anda sedang ditipu oleh orang. Mungkin jumlahnya hingga jutaan, atau bahkan mungkin ditipu hingga miliaran. Bagaimana perasaan Anda? Anda mungkin dikhianati oleh pasangan Anda. Mungkin Anda dicurangi. Atau mungkin Anda tengah mengalami kegagalan. Bagaimana perasaan Anda? Bagaimana juga yang mungkin saat ini Anda tengah bangkrut, atau mungkin Anda kehilangan barang-barang kesayangan Anda, kehilangan harta kesayangan Anda, atau mungkin Anda kehilangan orang yang Anda cintai. Anda mungkin kehilangan pekerjaan. Bagaimana perasaan Anda? Dan juga bagaimana sikap Anda akan kejadian-kejadian tersebut? Atau mungkin saat ini Anda dalam kondisi tidak punya uang. Boleh dibilang saat ini kondisi Anda benar-benar susah. Anda hidup di bawah garis kemiskinan. Bagaimana perasaan Anda? Dan bagaimana juga sikap Anda akan kondisi Anda? Atau mungkin maaf kata, saat ini Anda sedang sakit. Bagaimana perasaan Anda mengalami sakit penyakit tersebut? Nah teman-teman, tentunya akan banyak tanggapan. Masing-masing orang pasti berbeda-beda menanggapi situasi, menanggapi kondisi, kejadian yang dialami. Mungkin akan banyak yang merasa kecewa atas kejadian-kejadian yang dialami, akan musibah, akan peristiwa yang dialami. Kemudian mungkin juga marah, mungkin ada luapan emosi, mungkin muncul perasaan sedih, perasaan putus asa, perasaan panik, cemas, atau mungkin mengalami ketakutan, bahkan mungkin mengalami stres. Banyak yang pastinya akan Anda rasakan. Dan tentunya tanggapan masing-masing orang juga berbeda-beda. Ada yang kemudian menanggapi peristiwa atau kejadian yang dialaminya dengan mungkin mengumpat, dengan mungkin menggerutu, dengan mungkin mengeluh, atau mungkin mencaci, mungkin memaki, ya, mungkin dengan meluapkan kekesalannya, mungkin dengan teriak, mungkin menangis, mengamuk, dan lain sebagainya. Ini adalah tanggapan-tanggapan atau reaksi yang sering muncul dalam diri kita ketika kita sedang dalam kondisi yang negatif, dizolimi orang, mengalami kegagalan, mengalami sakit hati, dikecewakan, ya, disakiti, dicurangi, dan lain sebagainya. Sekali lagi teman-teman, hal itu adalah hal wajar yang sering kita lakukan, yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Sikap-sikap itu cenderung wajar, manusiawi, dan sudah hal yang biasa. Jadi sebenarnya tidak salah ketika Anda menanggapi setiap kejadian, masalah-masalah yang Anda hadapi dengan sikap-sikap tadi. Namun demikian teman-teman, sebenarnya Anda bisa menjadi orang yang luar biasa. Anda bisa menjadi orang yang tergolong bukan orang sembarangan jika Anda saat menghadapi masalah-masalah tadi, saat Anda dizolimi, saat Anda disakiti, saat Anda dikecewakan, dikhianati, dicurangi, Anda mungkin ditipu, Anda mungkin mengalami kegagalan, Anda mengalami musibah, Anda sedang dijatuhkan, atau apapun kondisi Anda saat ini, seburuk apapun itu, sesakit apapun itu, tetapi Anda masih mengatakan kepada diri Anda bahwa
saya tidak apa-apa. Jika Anda mampu mengatakan itu, teman-teman, maka Anda menjadi salah satu orang yang luar biasa dan tergolong bukan orang sembarangan. Kenapa saya katakan Anda bukan orang sembarangan? Saya yakin dan saya percaya Anda mempunyai satu alasan positif yang sangat kuat. Ada sesuatu yang ada dalam diri Anda yang menjadi alasan kuat kenapa Anda merasa tidak apa-apa. Ya, mungkin hal ini akan mendapatkan banyak tanggapan. Di antaranya adalah pertentangan. Mungkin salah satunya Anda mungkin menentang apa yang saya sampaikan ini. Akan ada sebuah pemberontakan batin. Akan ada sebuah rasa tidak terima ketika sebenarnya itu adalah apa-apa dan kita menganggap tidak apa-apa. Atau mungkin Anda menganggap bahwa ketika kita mengatakan tidak apa-apa padahal sebenarnya apa-apa, mungkin kita dianggap tengah mengingkari kenyataan. Sebenarnya kita sakit, tetapi kita bilang tidak sakit. Itu artinya kita mengingkari keadaan. Ya, bahasa sederhananya akan keenaan mereka yang sudah menyakiti kita. Ketika kita merasa tersakiti dan kita bilang tidak apa-apa, maka tidak sedikit kemudian yang berpikir, keenaan mereka dong. Masa iya kita sakit dibilang tidak sakit? Bisa jadi kita dianggap kita penakut, kita tidak berani melawan. Mungkin akan ada pemikiran yang seperti itu. Sekali lagi, pendapat ini tidak salah. Ini adalah reaksi atau tanggapan oleh masing-masing individu. Sekali lagi tidak salah. Tetapi jika Anda setuju dengan saya, teman-teman, Anda harus percaya bahwa ketika Anda berani mengatakan bahwa Anda tidak apa-apa, meskipun sebenarnya Anda apa-apa, justru disitulah Anda akan disegani dan patut diperhitungkan. Itulah tadi yang saya katakan bahwa Anda bukan orang sembarangan ketika Anda berani mengatakan hal itu. Sebab sekali lagi saya yakin dan percaya ada satu rahasia besar yang tertanam dalam diri Anda, di mana rahasia itu menjadi dasar kenapa Anda mengatakan bahwa Anda tidak apa-apa. Dan keyakinan saya adalah dasar itu merupakan prinsip-prinsip positif kehidupan Anda yang tertanam dalam batin Anda. Ya, ada rahasia yang Anda sembunyikan di situ, di mana rahasia itu yang membuat mental Anda menjadi luar biasa, atau mental Anda berbeda dengan, maaf kata, mental-mental yang lain. Anda cenderung mempunyai mental yang kuat. Ibarat seperti ini, teman-teman. Ketika Anda dipukul dan Anda merasakan sakit, kemudian Anda mengeluh, mengakui bahwa memang Anda merasa sakit, maka hal itu adalah hal wajar. Orang akan menilai Anda lemah. Betul. Sebab Anda merasa kesakitan. Tetapi ketika Anda dipukul dan sebenarnya Anda merasa sakit, tetapi Anda mengatakan bahwa saya tidak apa-apa, saya tidak apa-apa, padahal Anda dipukul dan Anda merasa sakit, tetapi Anda masih mampu mengatakan saya tidak apa-apa. Inilah yang akan membuat orang kemudian berpikir, kenapa dia dipukul padahal dia sakit, dia masih mengatakan saya tidak apa-apa. Apakah ini sombong? Belum tentu. Ada sesuatu yang menjadi rahasia ketika orang mengatakan bahwa dirinya tidak apa-apa, meskipun sebenarnya apa-apa. Rahasia inilah, teman-teman, yang mampu mengungkap apa dasarnya. Nah, secara garis besar, teman-teman, saya mencoba untuk merangkum. Ternyata yang menjadi dasar mereka yang mengatakan bahwa saya tidak apa-apa itu adalah adanya prinsip positif, pemahaman-pemahaman positif yang membentuk mental mereka kemudian menjadi kuat, sehingga orang yang demikian ini akan jauh daripada mengeluh,
Ya, termasuk mereka tidak ingin lemah. Bukan hanya tidak ingin kelihatan lemah, bukan, tetapi mereka memang tidak ingin lemah dalam menghadapi situasi, kondisi, permasalahan, bahkan musibah yang sedang dihadapi. Mereka harus bisa kuat sehingga mereka tidak mudah untuk terpancing ke arah yang negatif atau berperasaan negatif. Mereka cenderung mengarah kepada pemikiran dan perasaan positif. Ya, contoh, ketika Anda dibully, sebenarnya Anda tersakiti, Anda merasa dihina karena Anda dibully, tetapi Anda masih bisa mengatakan, saya tidak apa-apa. Nah, mungkin ada alasan atau ada dasar kenapa Anda mengatakan saya tidak apa-apa. Saya tidak apa-apa, ya biarkan saja, nanti juga berhenti sendiri. Itulah prinsip positif yang menjadi dasar kenapa kemudian Anda mengatakan saya tidak apa-apa, karena Anda percaya bahwa suatu saat pasti mereka yang membuli Anda itu akan berhenti dengan sendirinya. Itulah pemikiran positif, teman-teman, yang menjadi dasar mereka berani mengatakan saya tidak apa-apa. Atau mungkin ketika Anda ditipu, mungkin hingga jutaan atau bahkan miliaran, teman-teman Anda tahu bahwa Anda ditipu, dan Anda masih bisa mengatakan saya tidak apa-apa. Sontak pasti teman-teman Anda menganggap, ih gile lo, lu ditipu hingga jutaan, bahkan hingga miliaran, lo masih bilang nggak apa-apa, stres lo. Mungkin teman-teman Anda akan berpikir ke arah sana, menganggap Anda, maaf kata, ya mungkin gila lah, mungkin stres lah. Mereka heran. Tetapi ketika Anda mempunyai sebuah prinsip, di mana prinsip itu mewakili mental Anda, maka ya tetap Anda akan merasa tidak apa-apa. Mungkin Anda merasa bahwa saya tidak apa-apa, ya mungkin ini memang jalan yang harus saya lalui. Mungkin Tuhan ingin agar kelak saya lebih berhati-hati dalam melakukan kerjasama dengan orang lain. Inilah pandangan positif yang mungkin menjadi salah satu dasar atau alasan. Ya, rata-rata mereka selalu mengarah kepada pemikiran yang lebih positif. Atau mungkin, maaf kata, Anda sedang susah, tidak punya uang, dan Anda hanya makan dengan lauk seadanya, mungkin hanya dengan kerupuk atau dengan sambal. Kemudian mungkin orang lain menganggap Anda kasihan. Wih, kasihan deh lu, tiap hari makan cuma sambal, cuma kerupuk. Nggak bosen lu, nggak sedih kondisi lu kayak gini terus? Dan ketika ada teman-teman Anda, orang lain mengatakan itu, dan Anda mengatakan, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, saya nggak apa-apa, meskipun cuma sama sambal sama kerupuk. Ketika orang lain terheran-heran dengan jawaban Anda sedang menunjukkan sebenarnya bahwa Anda mempunyai prinsip, Anda mempunyai mental. Mungkin saja Anda mengatakan Anda tidak apa-apa, ya karena prinsip Anda mungkin yang penting saya bisa makan, perut kenyang, saya tetap bisa menjalankan aktivitas, tetap bisa kerja. Meskipun maaf kata, jika dibandingkan dengan orang lain, nggak ada enaknya lauk Anda. Makanan yang Anda makan masih kalah jauh enak sama orang lain. Tetapi ketika Anda mempunyai mental yang kuat, yang positif, dengan tadi mempunyai alasan yang positif, maka betul-betul Anda akan tidak apa-apa. Ya, artinya teman-teman, ketika kita mengetahui dasar-dasar alasan mereka, prinsip dan mental mereka, maka kita akan menyadari bahwa orang-orang yang demikian, orang-orang yang berani mengatakan bahwa dirinya tidak apa-apa, meskipun sedang apa-apa, meskipun sedang kena musibah, kena bencana, ya, dizolimi orang, disakiti orang, mereka lah justru orang-orang yang termasuk bukan orang sembarangan, tidak bisa dianggap enteng, tidak bisa dianggap remeh, dan justru orang-orang demikianlah yang akan dengan mudah mencapai misi dan visi, mencapai tujuan hidupnya. Ya, orang-orang yang demikian justru mereka tidak gampang mengeluh,
tidak gampang menggerutu, tidak gampang putus asa, tidak mudah terpancing emosi, terpancing amarah. Kecenderungan mereka akan selalu berpikir positif dan selalu mempertimbangkan sesuatu dengan bijak sebelum mereka mengungkapkan atau melakukan tindakan. Ya, orang yang mengatakan saya tidak apa-apa bukan berarti mereka lemah. Justru mereka kuat. Sebab mereka mempunyai pertahanan yang sangat baik, mempunyai energi pengendalian diri yang sangat baik. Ketika mereka mengatakan tidak apa-apa, sebenarnya mereka sedang memasang terali besi untuk menghindari adanya energi negatif lain yang masuk. Mereka sedang mengamankan diri mereka. Mereka sedang menciptakan ketenangan dalam batinnya dengan mengatakan tidak apa-apa. Ya, Anda bisa lihat teman-teman, mungkin di sekitar Anda, orang-orang yang demikian mungkin akan membuat Anda heran. Hatinya terbuat dari apa ini? Hati lu terbuat dari apa sih? Bolak-balik lu dizolimi, bolak-balik lu disakiti, nggak pernah lu bales. Heran gue. Mungkin teman-teman Anda akan berkomentar demikian ketika melihat bagaimana Anda menanggapi orang-orang yang mencoba untuk menzolimi Anda. Sekali lagi, Anda bukan orang sembarangan. Anda orang yang luar biasa. Dan percayalah teman-teman, bahwa ketika Anda berani mengatakan dengan tenang, dengan penuh keyakinan bahwa saya tidak apa-apa, maka Anda akan lebih mudah untuk menguasai dan mengendalikan diri Anda. Anda cenderung tidak akan mudah gegabah dalam bersikap. Anda selalu mempunyai perhitungan yang matang, dan Anda selalu memikirkan resiko-resiko di masa yang akan datang. Anda tidak akan mudah terpancing, teman-teman. Nah, untuk bisa demikian, dibutuhkan yang namanya latihan pengendalian diri dan juga latihan memperkuat mental. Inilah PR Anda. Ya, silahkan Anda bisa kerjakan PR itu dalam diri Anda. Mungkin di video yang lain nanti kita akan sharing bersama tentang bagaimana kita untuk bisa melatih mental kita dan untuk mengendalikan diri kita. Inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita, teman-teman. Ya. Jika Anda mempunyai mental yang kuat, Anda mempunyai pemikiran-pemikiran yang positif, maka Anda akan mampu, teman-teman, menghadapi berbagai situasi kondisi, berbagai keadaan, ya. Masalah-masalah apapun itu, Anda mampu untuk menghadapinya. Anda mampu menjalaninya dengan tetap tenang, dengan tetap fokus, dan juga tetap terarah kepada tujuan hidup Anda. Akan mudah Anda mencapai visi misi Anda. Artinya Anda tidak akan mudah goyah. Apalagi kemudian, maaf kata, Anda putus asa, berhenti di tengah jalan. Jarang sekali orang yang mempunyai pemikiran positif, yang mempunyai mental yang kuat, itu kemudian ambruk atau jatuh di tengah jalan, berhenti di tengah jalan. Jarang sekali. Ketika mereka jatuh, mereka akan bangkit kembali dan tidak mengeluh. Mereka tetap mengatakan saya tidak apa-apa. Ya, ibarat ketika badai menerjang sekalipun, membuat dia babak belur, mereka akan selalu mengatakan saya tidak apa-apa. Meskipun babak belur, kenapa mereka cenderung tidak mengakui bahwa mereka sedang babak belur? Dan mereka memilih untuk tetap menganggap bahwa mereka tidak apa-apa. Sebab tidak jarang dari mereka itu mempunyai prinsip yang kuat, mental yang sangat baik, terutama tentang spiritual. Saya tidak apa-apa. Saya yakin Tuhan pasti tolong saya. Mungkin saat ini saya gagal, tapi di lain kesempatan saya pasti berhasil. Itu salah satu prinsip, teman-teman, yang membuktikan bahwa mereka mempunyai mental yang kuat. Saya tidak apa-apa. Ya, meskipun semuanya sudah habis, tapi saya yakin kesempatan itu masih ada. Inilah yang saya katakan, Anda bukan orang sembarangan. Maka betul yang mungkin teman Anda katakan, hati lu terbuat dari apa sih? Ya,
Akhirnya orang akan bukan hanya kagum, tetapi orang-orang akan mengakui kekuatan Anda, keluar biasaan Anda. Itu. Ya. Dan kita bisa bandingkan, maaf kata, orang yang bersikap biasa ketika disakiti, kemudian merasa kecewa, marah, emosi, tidak sedikit yang kemudian membalas. Ketika kemudian dicurangi, tidak jarang kemudian yang membalas ganti mencurangi. Ketika sedang dalam kesusahan, tidak jarang kemudian mengeluh. Kemudian muncul perasaan iri dengan orang lain. Akhirnya maaf kata mengambil jalan pintas. Ya. Akan ada perbedaan teman-teman antara mereka yang cenderung berpikir positif dan mereka yang cenderung berpikir negatif. Akan ada perbedaan. Namun semua kembali kepada diri masing-masing. Kita termasuk yang mana? Termasuk yang mudah terpancing ke arah negatif atau cenderung ingin selalu bersikap positif? Ini penting teman-teman untuk menyikapi bagaimana setiap masalah yang kita hadapi. Ya. Dan Anda bisa lihat di sekitar Anda. Saya percaya dan sangat yakin orang-orang yang cenderung berpikir positif, mempunyai mental yang kuat, mereka akan terus maju. Ibaratnya jatuh, ya bangun lagi. Ada penghalang, ya dilewati. Mereka tidak akan menyalahkan orang lain. Mereka akan cenderung mencari solusi. Ya, berbeda dengan maaf kata yang cenderung berpikiran negatif, bermental lemah, mereka mungkin akan menyalahkan orang lain. Tidak jarang juga kemudian mereka menyerah, menganggap sesuatu itu sulit, menganggap sesuatu itu mustahil. Akhirnya ya sudah, putus di tengah jalan. Ya, mudah-mudahan Anda bisa menangkap intisarinya teman-teman ya. Sederhana. Ketika Anda berani mengatakan saya tidak apa-apa, Anda bukan hanya menjadi luar biasa, tetapi Anda bukan orang sembarangan. Sekali lagi, mudah-mudahan Anda bisa menangkap intisarinya teman-teman. Silahkan Anda renungkan dalam hati masing-masing. Jika mungkin ini bermanfaat untuk Anda, silahkan Anda ambil manfaatnya. Namun jika ini mungkin tidak bermanfaat untuk Anda, ada baiknya diabaikan saja. Ya, terima kasih sekali lagi atas dukungan Anda. Kita sambung dengan video-video yang lainnya. Dan sekali lagi, jika Anda tidak berkeberatan, mari kita bagikan inspirasi atau motivasi ini kepada teman-teman yang lain. Demikian teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.